Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semua? Baik, di video kali ini kita akan coba menuliskan program pertama kita untuk Java. Kita akan coba melakukan penulisan kode program untuk percobaan tipe data string dan juga mungkin integer. Kita akan coba bagaimana uji cobanya. Kita jalankan dulu text editor kita. Kita coba menggunakan Visual Studio Code. Sebelum kita menjalankan, kita coba siapkan juga folder yang akan kita gunakan untuk menempatkan seluruh kode program kita yang akan disimpan. Boleh langsung ke file, open folder. Langsung kita akan menuju folder yang akan kita inginkan. Misal kita akan buat folder di drive manapun. Misal teman-teman bila menggunakan Microsoft Windows, itu ada di drive D atau E dan seterusnya. Nah, kalau misalnya di Linux mungkin akan diletakkan di satu drive atau di home. Teman-teman bisa buat sebuah folder. Misal kita buat folder yaitu mobcom, kemudian sesuaikan dengan kelasnya. Misalnya saya buat kelasnya A, mobcom_A. Oke, kita open. Nah, file-file yang nanti akan tersimpan kita akan letakkan di sini. Nah, ini kebetulan berada di sidebar, yaitu di halaman explore ya, di halaman explore. Kita coba buat file pertama. Di tampilan welcome ini ada start new file, atau teman-teman juga bisa melakukan di menu file, new file, atau bisa juga bersamaan dengan penekanan di tombol Ctrl plus N ya, tombol N, Ctrl plus N. Oke, kita buat sebuah file pertama. Kita akan coba simpan pertama, yaitu dengan nama percobaan 1 ya. .java, simpan dengan ekstensi .java, save. Oke. Nah, pada kali ini sekaligus kita akan coba bahas mengenai struktur dalam penulisan kode program. Struktur dalam penulisan kode program. Jadi misalkan seperti ini. Kode program di Java ini biasanya dibangun dengan menuliskan sebuah visibility, kemudian ada keyword class untuk membangun sebuah kelas, kemudian juga menampilkan sebuah badan program yang isinya secara default ada sebuah keyword main ya, misalkan seperti ini. Public di sini misal kelas ini percobaan 1. Nah, seperti ini saya jelaskan. Public di sini adalah keyword dan kelas ini adalah keyword. Keyword ini dimaksud adalah ini merupakan kode dari sebuah perpustakaan di bahasa program Java yang ini merupakan kosakata-kosakata yang digunakan untuk bahasa pemrograman Java. Nah, public di sini merupakan visibility. Ia merupakan pengaturan pada kode program. Ini berupa hak aksesnya. Selain public, ada protected dan private. Kalau public, ini nantinya semua kode program yang akan kita tuliskan di file percobaan 1 ini akan bisa diakses oleh seluruh isi program yang akan kita tuliskan di folder mobcom_A. Atau bila kita membangun sebuah aplikasi, ia akan bisa diakses oleh semua program yang ada di aplikasi tersebut, baik yang ada di file percobaan 1 maupun di file lainnya. Ini kalau public. Kalau protected,
Kalau protected, kalau misalnya kita tuliskan protected, ini kode program yang akan kita tuliskan di file percobaan 1 hanya bisa diakses oleh kelas yang ada di dalam percobaan 1 maupun subclass. Subclass ini nanti kita bisa buat file lain, tapi kita extend atau kita buat inherit ya. Inherit merupakan turunan dari kelasnya percobaan 1. Nah, misalkan kita buat nanti ada file percobaan 1 misalnya gitu ya. Dia merupakan turunan dari kelas percobaan 1 atau file percobaan 1. Maka ia masih bisa mengakses isi ataupun metode yang ada di file percobaan 1. Selain itu ada privat. Nah, privat ini hanya bisa diakses kode programnya oleh metode maupun penulisan kode program yang ada di kelas percobaan 1 saja. Jadi hanya privat untuk dikhususkan penggunaannya pada kelas percobaan 1 saja. Nah, jadi tadi ada 3, public jika bisa diakses untuk seluruh kode program yang ada di folder .a ataupun seluruh kode program yang ada di satu aplikasi. Kemudian juga ada protected tadi. Protected itu hanya bisa diakses oleh kelasnya percobaan 1 ataupun subclass yang merupakan extend atau inherit dari kelas tersebut. Kemudian privat ini hanya bisa diakses oleh kode program yang ada di percobaan 1 saja atau yang berada di satu kelas ini saja. Nah, kemudian kelas ini juga merupakan keyword wajib yang digunakan untuk penulisan sebuah kelas untuk pemrograman Java. Ini kita belum membahas secara object oriented programmingnya. Kita untuk penulisan standarnya dulu. Kemudian untuk penulisan identifier, pengenalan pada kelasnya. Nah, pengenalan pada kelas percobaan 1 ini disesuaikan dengan nama file yang dibuat. Jadi misalnya nama file dibuatnya percobaan 1.java, kita tuliskan percobaan 1. Kalau misalkan menggunakan underscore, misalnya percobaan underscore 1, maka di sini juga dibuat percobaan underscore 1. Kemudian satu hal yang penting perlu diperhatikan adalah yaitu huruf pertama di nama filenya atau nama kelasnya. Ini harus atau wajib ditulis secara kapital ya, ditulis dengan menggunakan huruf besar. Nah, jadi misalnya ini percobaan 1, P-nya besar. Kalau misalkan nama file atau nama kelasnya ini terdiri dari 2 kata, maka tidak dianjurkan atau tidak boleh ini menggunakan spasi, tapi dianjurkan kita tanpa menggunakan spasi ataupun menggunakan underscore seperti itu. Nah, nama file atau nama kelas ini sekali lagi diingatkan ini harus sama dengan nama filenya. Nah, jadi kita samakan dengan nama filenya. Oke, kita save jangan lupa. Kemudian ada penulisan sebuah metode defaultnya, sebuah metode ini kita kembalikan menjadi public dulu. Sebuah metode defaultnya misal public juga, static void main string as args. Nah, ini merupakan sebuah metode default untuk Java. Metode default ini memuat isi program yang secara default, secara bawaan, isi kode program yang ada di metode ini adalah kode yang akan pertama kali dijalankan oleh kode runnernya, ya, kode runnya.
ini yang akan dijalankan pertama kali. Nah, setiap kurung kurawal ini merupakan body, merupakan sebuah satu tubuh, merupakan satu bagian yang akan dijalankan oleh sebuah metode atau sebuah kelas. Jadi body pada kelas ini adalah kurung kurawal yang membuka atau menutupnya. Jadi seluruhnya ini merupakan body dari sebuah kelas percobaan satu. Kalau untuk void main-nya ini ada di sini. Nah, jadi tutup kurung kurawal, buka tutupnya kita harus perhatikan. Bukanya di mana, kemudian pasangan penutupnya di mana, kita harus perhatikan. Artinya pembukanya berapa, jumlah kurung kurawalnya, penutupnya juga kita harus perhatikan, harus tutup sesuai dengan jumlah pembukanya. Nah, jadi misalkan kita akan coba menuliskan misalkan sebuah output hello world aja dulu. System out print ya. Di sini kita akan tuliskan gunakan kutip misalnya hello world ya. Kita save. Ini sistem ya. Sistem out print. Nah, sistem out ini merupakan keyword yang digunakan untuk meminta pada sistem untuk melakukan atau mencetak sebuah output ya. Untuk mengeluarkan sebuah output yaitu kita mencetak teks berupa hello world. Nah, print di sini ada dua, ada print ln. Print ini kalau saya digunakan print saja, ini kita hanya mencetak pada satu baris saja. Tapi kalau misalkan kita buat print ln, ini kita akan mencetak, setelah mencetak hello world, maka akan membuat sebuah baris baru atau melakukan enter baru ya, atau melakukan enter. Kita coba print saja. Nah, untuk menjalankan kode kita bisa tekan di sini run kode, atau kita bisa klik kanan, atau bisa menggunakan tombol, kombinasi tombol secara bersamaan, yaitu Alt plus Ctrl plus N ya. Misal kita coba run kode. Oke, ada error. Kira-kira di mana errornya? Kita cek. Di sini ada buka tutup kurung kurawalnya ada kurang. Kita tidak pakai as ya. Oke, save. Kemudian jalankan lagi. Nah, seperti ini ya. Jadi outputnya ada hello world tapi tanpa menggunakan line baru. Kita coba kalau menggunakan print ln. Nah, dia menjalankan kemudian mencetak sebuah line baru. Nah, ini kalau menggunakan static untuk pencetakan secara langsung ya, secara langsung. Nah, sekarang kita akan coba mengenalkan beberapa tipe data yang ada di pemrograman Java. Salah satunya yaitu tipe data string ya. Kita coba berikan komen di sini. Boleh tekan double garis miring 2 kali, atau secara praktis teman-teman bisa tekan Ctrl plus garis miring ya, atau seperti ini, Ctrl plus garis miring, enter. Cara penulisan untuk variabel string pada Java itu stringnya huruf S-nya harus kapital. Kemudian secara auto completing di Visual Studio Code nanti akan memunculkan keyword yang berawalan S ya, atau menggunakan kombinasi huruf yang ada yang sudah kita ketik.
biasanya dia akan muncul, kita bisa arahkan kemudian enter. Nah, seperti ini. Kemudian kita tulis misalkan string nama, ya. Kita buat variabel string dengan nama, ya, dengan penamaannya nama, ya. Kemudian kita isi nama, misalkan nama saya Pariadi. Kemudian kita akan cetak sistem out print line, ya. Sistem out print line, misalkan perkenalkan nama saya. Kemudian di sini setelah kutip untuk string secara statiknya, ini string statisnya ini harus berada di dalam kutip. Kemudian sebuah variabelnya ini di luar tanda kutip dengan menghubungkan tanda tambah atau simbol tambah. Kemudian kita sebut nama variabelnya nama. Kita save, kita coba jalankan. Nah, perkenalkan nama saya Pariadi, seperti ini. Kita bersihkan, ya. Diulangi, perkenalkan nama saya Pariadi. Nah, kalau misalkan ingin menambah, selain nama, kita ingin menambahkan juga misalkan alamat, kita bisa tambahkan di sini. Boleh menulis secara terpisah alamat seperti ini, ataupun kita juga bisa sekali tulis untuk khusus semua variabel dengan tipe data string. Misalnya string nama, ada alamat, ada apa lagi, kita tuliskan secara langsung, ya, di satu baris. Misalkan di sini string nama, alamat. Nah, kita bisa tuliskan misalkan sistem out print line beralamat di, ya, misalkan beralamat di alamatnya mana, itu ya. Kita belum tuliskan nama alamatnya, misalkan Jalan Sersan Darpin Perumgraha Larasati RT 38 Eka Jaya. Percebaran. Nah, seperti ini. Nah, penulisan untuk variabel lain juga sama, misalnya seperti ini, provinsi. Teman-teman juga bisa langsung tuliskan. Kalau seperti ini kayaknya bisa, ya. Plus provinsi, terserah. Nah, seperti ini. Jadi penulisan variabelnya langsung boleh setelah nama variabelnya, tipe datanya, nama variabelnya, langsung dideklarasikan isi value dari variabelnya, ya. Jadi string provinsi sama dengan Jambi. Ini bisa juga kita tuliskan seperti ini. Nah, kemudian misal untuk tipe data lain, misalkan umur. Nah, umur ini gunakan karena berupa angka, kita gunakan tipe data integer. Integernya int, ditulis huruf kecil semua. Misalkan usia, ya, bukan umur, ya. Kalau usia itu jarak atau waktu selama kita hidup, ya. Kalau umur itu sisanya. Nah, jadi kita berdoa umur yang panjang, ya. Jadi sisa waktu kita hidup lebih panjang, yaitu intro. Kita tuliskan misalkan seperti ini.
System out println printline, kemudian dengan usia ini plus ya. Misalnya kita tambahkan keterangan statis tahun gitu ya. Oke, seperti ini. Kita coba print, kita clear, kemudian run lagi. Nah, seperti ini. Perkenalkan, nama saya Paryadi, beralamat di jalan seterusnya, usia 30 tahun. Nah, ini dua tipe data paling umum biasanya digunakan untuk pemrograman Java, yaitu string kemudian integer. String digunakan untuk teks, bisa teks biasa baik singkat maupun agak sedikit panjang. Kemudian juga di dalam teks, kalaupun ada angka, ini dikenal tetap sebagai string, sebagai karakter ya, sebagai teks. Kemudian kalau misalkan kita ingin menuliskan isi variabel itu berupa angka yang nantinya kita akan bisa hitung-hitung, kita gunakan aritmatika, tambah kurang bagi kali dan seterusnya. Kita bisa gunakan tipe data integer. Nah, seperti ini. Misalnya untuk usia misalnya 30 tahun, 20 tahun dan seterusnya, kita bisa gunakan tipe data integer. Kemudian perlu catatan, untuk penulisan variabel itu yang pertama kali kita tuliskan adalah tipe datanya, baru kita sebutkan nama variabelnya. Nah, kita deklarasikan nama variabelnya. Kemudian kita isi untuk nilai variabelnya, yaitu kita sebutkan nama variabelnya, kemudian hubungkan dengan sama dengan. Kalau misalnya string, kita gunakan kutip 2 atau kutip 1 pun bisa, tapi kutip 1 ini hanya teks-teks pendek saja. Kalau untuk teksnya agak panjang, dianjurkan menggunakan kutip 2. Kemudian diakhiri dengan titik koma. Jadi jangan lupa untuk setiap baris ini kita gunakan titik koma, kecuali untuk keyword atau pembuka dari metode maupun kelas. Ini tidak menggunakan titik koma. Barangkali segitu dulu ya untuk pembahasan variabel string dan integer, pengenalan. Selanjutnya kita coba nanti kulik-kulik untuk aritmatika penggunaan dari variabel integer. Barangkali itu dulu cukup, kita lanjut di video lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.